Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang hidup ini terasa seperti ujian yang tidak ada ujungnya. Kita berjuang, kita bersabar, kita menahan air mata. Namun seolah tidak ada perubahan yang kita harapkan. Kita berdoa setiap malam, tapi jawaban terasa begitu jauh. Dan di saat itulah, hati mulai goyah, iman mulai retak, muncul bisikan halus. Apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Apakah janjinya itu nyata? Tapi saudaraku, dengarkan baik-baik kalimat ini. Janji Allah itu nyata, selalu nyata. Hanya saja waktunya bukan selalu sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Surah Ar-Rum, ayat 6. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah yang dibaca ketika kita sedang sedih. Ini adalah janji dari Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah lalai walau sekejap pun atas keadaan hambanya. Namun seringkali kita ingin segalanya terjadi sekarang juga. Kita ingin hasil dari kesabaran muncul tanpa jeda. Padahal Allah tidak pernah lupa dengan doa-doamu. Dia hanya menundanya. Bukan karena dia tak peduli, tapi karena dia tahu kapan waktu terbaik untuk memberimu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jangan terburu-buru menuduh Allah tidak menepati janjinya. Hanya karena kamu melihat doamu belum dijawab. Bisa jadi, dia menundanya agar engkau lebih dekat kepadanya. Kata-kata itu menampar lembut hati yang sedang resah. Sebab kadang, kita lebih fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita ingin doa terkabul, tapi lupa bahwa terkabulnya doa bukan satu-satunya bentuk kasih sayang Allah. Kadang, penundaan adalah bentuk perlindungan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dijauhkan dari ayahnya bertahun-tahun lamanya. Dijebloskan ke sumur, dijual sebagai budak dan dipenjara tanpa kesalahan. Namun, di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan takdir indah yang tidak bisa dilihat manusia di awal cerita. Kalau saja Yusuf menyerah di tengah jalan, kalau saja dia berkata, "Di mana janji Allah?" maka ia takkan pernah melihat bagaimana Allah mengangkatnya menjadi Raja Mesir dan mempertemukannya kembali dengan keluarganya dalam keadaan penuh kemuliaan. Itulah bukti, janji Allah tidak pernah gagal. Kita saja yang sering terlalu cepat menilai, padahal Allah sedang menulis kisah dengan penuh hikmah. Saudaraku, kalau kamu sedang diuji, kalau kamu merasa semua pintu tertutup, ingatlah satu hal penting. Setiap ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Dia tidak membiarkanmu tanpa arah. Justru dengan ujian itu dia ingin kamu kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. H.R. Tirmidzi. Jadi, jangan buru-buru menilai hidupmu buruk hanya karena kamu sedang diuji. Ujian bukan tanda kebencian. Ujian adalah tanda kasih sayang. Karena Allah tahu, jiwa yang kuat hanya lahir dari luka yang sabar. Dan tahukah kamu, kadang Allah tidak memberi yang kita minta, karena Dia ingin memberi yang lebih dari sekadar apa yang kita bayangkan. Mungkin kamu minta pintu kecil dibukakan, tapi Allah sedang menyiapkan gerbang besar di depanmu. Hanya saja, kamu harus sabar sampai waktunya tiba. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di tengah malam, gelap, sunyi dan dingin. Dia hanya membawa lentera kecil. Dari kejauhan tidak tampak apapun, hanya gelap yang pekat. Tapi selangkah demi selangkah cahaya lentera itu membuatnya terus berjalan, hingga akhirnya dia melihat fajar menyingsing. Begitulah iman. Kadang Allah tidak langsung menampakkan jawaban, tapi Dia memberi lentera kecil berupa keyakinan dan harapan, agar kamu tetap melangkah. Sebab jika kamu berhenti, kamu tidak akan pernah tahu bahwa cahaya itu sebenarnya sudah sangat dekat. Saudaraku, ujianmu hari ini mungkin berat, tapi ingatlah satu kalimat yang menenangkan hati para pejuang hidup. Allah tidak pernah berjanji hidupmu akan mudah, tapi Allah berjanji, Dia akan selalu bersamamu. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meneguhkan hati bahwa setiap cobaan punya tujuan ilahi.
Setiap air mata akan dibalas dengan keindahan yang setimpal, dan setiap kesedihan akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka jika hari ini kamu merasa rapuh, jika kamu bertanya, kapan semua ini berakhir? Maka jawabannya ada di dalam hati. Ketika kamu tetap bertahan, meski tidak mengerti jalannya, itulah iman. Dan disitulah janji Allah mulai bekerja, diam-diam, lembut tapi pasti. Kadang tanpa sadar janji Allah itu mulai datang, bukan dalam bentuk besar yang langsung terlihat, tapi dalam tanda-tanda kecil yang sering luput dari perhatian. Mungkin bukan rezeki besar yang tiba-tiba datang, bukan kesembuhan yang langsung terjadi, bukan masalah yang langsung selesai. Tapi mungkin dalam bentuk ketenangan yang kamu rasakan padahal dulu kamu mudah panik. Mungkin dalam bentuk hati yang lebih sabar, padahal dulu kamu mudah marah. Atau mungkin dalam bentuk keikhlasan yang mulai tumbuh, padahal dulu kamu selalu bertanya, mengapa aku yang harus diuji? Itulah tanda-tanda bahwa janji Allah sedang bekerja diam-diam di dalam hatimu. Karena sebelum Allah mengubah keadaanmu, Dia akan mengubah hatimu terlebih dahulu. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan sekadar perintah untuk berusaha, tetapi juga pesan cinta dari Allah bahwa perubahan dimulai dari dalam, dari iman, dari sabar, dari keikhlasan yang tumbuh perlahan. Saudaraku, terkadang janji Allah tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita berharap kesulitan segera berakhir, tapi Allah justru menambahkan kekuatan untuk menanggungnya. Kita berharap jalan keluar terbuka, tapi Allah malah menuntun kita untuk menemukan makna di balik jalan yang sempit. Itulah keajaiban janji Allah, bukan sekadar memberi solusi, tapi memberi pemahaman. Imam Ibnu Athaillah berkata, ketika Allah menundamu dari apa yang kamu inginkan, ketahuilah Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu daripada apa yang kamu minta. Betapa lembutnya kalimat ini, menunjukkan bahwa keterlambatan bukan penolakan, melainkan proses pematangan jiwa. Sebab kalau Allah langsung memberi tanpa menguji, kita tidak akan pernah belajar arti syukur. Kalau Allah langsung mengangkat kesedihan tanpa menunggu, kita tidak akan tahu betapa berharganya ketenangan setelah badai. Bayangkan seseorang yang sedang menanam benih. Setiap hari dia menyiram, menjaga dari hama, memberi pupuk. Namun tidak ada tanda-tanda tumbuh. Minggu demi minggu berlalu, tetap tanah yang sama. Hening dan sunyi, tapi benih itu tidak mati. Ia hanya tumbuh dalam diam. Akar-akarnya sedang menembus tanah, mencari kekuatan untuk bertahan hingga pada waktunya ia tumbuh kokoh, menjulang dan berbuah indah. Begitu pula dengan doa-doamu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi Allah sedang menumbuhkannya dalam diam. Ketika waktunya tiba, doa yang dulu kamu ucapkan dengan air mata akan mekar dalam bentuk takdir yang membuatmu sujud syukur. Saudaraku, pernahkah kamu merasa tiba-tiba hatimu tenang saat semua orang panik? Atau tiba-tiba kamu kuat, padahal kamu yakin sebelumnya kamu tak sanggup? Itulah cara Allah menunjukkan bahwa janjinya sedang berjalan. Allah tidak selalu mengirim pertolongan dalam bentuk orang. Kadang Dia mengirimnya lewat rasa tenang di dada. Seolah Dia berkata, aku bersamamu, tetaplah kuat karena janjiku tidak akan gagal. Dan kamu tahu saudaraku, orang yang diuji justru lebih dekat dengan janji Allah daripada mereka yang hidup tanpa ujian. Sebab setiap luka yang kamu sabari, setiap air mata yang kamu tahan demi tidak mengeluh, setiap malam yang kamu lewati dalam doa, semuanya adalah langkah-langkah kecil menuju janji yang Allah sediakan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karenanya. Hadits Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ternyata setiap air mata bukan hanya kesedihan, tapi juga penebus dosa. Setiap luka bukan hanya cobaan, tapi juga jalan menuju rahmat. Maka jangan remehkan setiap ujian kecil dalam hidupmu. Bahkan rasa kecewa, rasa ditinggalkan, rasa gagal, semuanya bisa jadi cara Allah membimbingmu kembali kepadanya. Ujian tidak selalu datang karena kamu lemah, tapi karena Allah tahu kamu bisa kuat dengan pertolongannya. Dan ketika kamu tetap berpegang pada Allah di tengah badai, itulah saat janjinya sedang berproses dalam hidupmu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Perhatikan ayat ini. Bukan kemudahan setelah kesulitan,
Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, kemudahan itu sudah hadir bahkan di saat kamu sedang diuji. Kamu hanya belum melihatnya, karena Allah ingin kamu belajar dulu untuk percaya sebelum melihat. Maka teruslah berjalan, meski langkahmu lemah. Teruslah berdoa meski suaramu lirih. Teruslah berharap, meski hatimu sempat goyah. Sebab bisa jadi, hari ini kamu sedang berada di ambang janji yang Allah siapkan. Kamu hanya perlu satu hal, bertahan sebentar lagi. Dan kini, saudaraku, setelah sekian lama kamu bertahan, setelah sekian doa kamu panjatkan, kamu mulai menyadari satu hal yang indah. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Semua perjalanan berat yang kamu lalui, ternyata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkan hatimu agar siap menerima janjinya. Coba kamu ingat kembali, dulu kamu menangis setiap malam, memohon agar semuanya segera berakhir. Kamu sempat berpikir hidupmu tidak akan berubah. Namun lihatlah dirimu hari ini, kamu masih berdiri, masih beriman, masih berdoa. Dan di sanalah bukti bahwa janji Allah sudah mulai nyata. Karena janji Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kamu minta, tapi selalu datang dalam bentuk yang terbaik untuk dirimu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Perhatikan kalimatnya, kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang tanpa ujian, tapi kehidupan yang dipenuhi ketenangan, keikhlasan, dan keberkahan. Itulah janji Allah. Bukan dunia yang selalu mudah, melainkan hati yang selalu kuat menghadapi apapun yang terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata dengan indah, ketika Allah menakdirkan sesuatu yang menyakitkan, maka yakinlah itu bukan karena Dia ingin menyiksamu, tetapi karena Dia ingin menyembuhkanmu. Setiap ujian adalah obat jiwa, meskipun rasanya pahit, tapi setelah kamu menelannya dengan sabar, Allah akan berikan kesembuhan yang jauh lebih dalam, kesembuhan hati, ketenangan iman, dan kedekatan yang tulus kepadanya. Saudaraku, pernahkah kamu merasa, setelah begitu lama berdoa, tiba-tiba sesuatu terjadi dengan cara yang tak kamu sangka? Mungkin kamu bertemu seseorang yang membantumu di saat paling tepat. Mungkin ada kabar baik datang di saat kamu sudah hampir menyerah. Atau mungkin kamu tiba-tiba sadar bahwa sesuatu yang dulu kamu anggap hilang, ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itulah cara Allah menepati janjinya. Lembut, tenang, tapi pasti. Tidak dengan gemuruh besar, tapi dengan kejadian-kejadian kecil yang penuh makna. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata semua ini Engkau rancang begitu indah." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap ujian yang kamu hadapi sudah diukur oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada yang kebetulan, bahkan ada yang terlalu berat. Bahkan ketika kamu merasa lelah, itu pun sudah termasuk dalam kasih sayangnya. Karena dengan lelah itu kamu belajar untuk bersandar hanya kepada Allah. Dan ketahuilah, setiap kali kamu berdoa, meski tidak langsung dijawab, doamu tidak pernah hilang. Allah simpan, Allah jaga, dan Allah balas di waktu yang paling tepat. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Allah akan memberinya jawaban dalam 3 hal. Dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau Allah menghindarkannya dari keburukan yang sepadan dengannya. H.R. Ahmad, subhanallah, ternyata tidak ada doa yang sia-sia. Yang kamu anggap belum dijawab sebenarnya sudah Allah atur dengan penuh kasih. Maka, jangan berhenti percaya pada janji Allah. Karena mungkin hari ini kamu masih di tengah badai, tapi siapa tahu besok fajar akan menyapa dengan cahaya yang indah. Allah tidak pernah berbohong pada janjinya. Yang Dia minta hanya satu hal, bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Saudaraku, sabar itu bukan berarti diam tanpa rasa sakit. Sabar adalah ketika kamu terus berusaha walau hatimu lelah. Sabar adalah ketika kamu tetap percaya, walau hasil belum terlihat. Sabar adalah ketika kamu tahu Allah sedang bekerja, meski matamu belum melihat buktinya. Dan di saat itulah, janji Allah sedang menetas menjadi kenyataan.
ketika kamu tersenyum di tengah luka, ketika kamu memaafkan di tengah kecewa, ketika kamu bersyukur meski belum berlimpah, maka percayalah, Allah sedang mencatat setiap detiknya. Setiap sujud, setiap air mata, setiap keikhlasanmu akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini adalah janji yang tidak pernah gagal. Rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang ketenangan, cinta, keberkahan, dan jalan keluar dari setiap kebuntuan. Maka, teruslah percaya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang saat di mana kamu menunduk dan berkata, "Inilah janji Allah yang dulu aku tunggu." Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti. Semua tangisan, semua kesabaran, semua luka tidak pernah sia-sia. Karena janji Allah itu nyata, dan Dia tidak pernah lupa pada hamba yang tetap percaya meski sedang diuji. Ya Allah, kuatkan kami dalam setiap ujian. Jadikan kami hamba yang yakin bahwa setiap penundaan-Mu adalah bentuk kasih sayang-Mu, dan jadikan kami saksi atas kebenaran janji-Mu di dunia dan di akhirat.